mata kuliah apa saja yang pernah saya ambil. Jadi sebisa mungkin teman-teman tadi setelah menentukan path atau karir yang ingin ditempuh itu kemudian wujudkan dalam bentuk pengambilan mata kuliah pilihan. Nah, saya tadi kan minatnya di geothermal dan instrumentasi. Nah, saya ketika kuliah atau sebelum internship, sebelum mendaftar itu saya mengambil mata kuliah yang berhubungan. Misalnya saya di UGM mengambil mata kuliah pilihan teknologi panas bumi. Nah, kemudian saya mengambil mata kuliah pilihan PLC dan sebagainya. Ada mata kuliah wajib juga instrumentasi gitu. Nah, saya mengambil mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman mata kuliah tersebut gunakan untuk kemudian meningkatkan nilai tawar teman-teman ketika mendaftar di perusahaan impian teman-teman nanti. Jadi jangan sampai ngasal ngambil mata kuliah hanya untuk memenuhi SKS dan sebagainya. Itu sih Mas. Terima kasih. Oke, makasih banget jawabannya Mas Panji. Oke, buat teman-teman jangan malu-malu ya kalau misal ada pertanyaan terkait hal teknis maupun non teknis, boleh banget disampaikan. Oh iya, berarti Mas Panji nih KP-nya di Dieng ya tadi ya, aku lihat ya. Nah, selama di sana nih Mas Panji ngekos atau gimana nih? Terus gimana suasana di Dieng? Terus kehidupan sehari-hari tuh kayak gimana? Kayak gitu. Itu aja Nah, sih. oke. Ini menarik ya. Saya KP atau internship di Dieng gitu. Nah, di sana kami ngekos. Kebetulan ada salah satu satpam di Geodipa itu juga punya usaha kos gitu. Nah, saya ngekos di bapak satpamnya tersebut. Dia punya usaha kos di depan persis itu depan Geodipa. Nah, di situ kosnya itu campur. Jadi cewek cowok campur. Saya disuruh kamar mandi juga kamar mandi luar dan itu barengan, maksudnya bergantian gitu, sorry, bergantian dengan eh, yang wanita gitu, yang perempuan gitu. Dapur juga harus sharing dengan perempuan gitu. Jadi harus sebijak mungkin untuk ngekos di lokasi-lokasi tersebut. Nah, kemudian yang menarik adalah di Dieng itu dia dingin, Mas. Sangat dingin. Eh untuk mandi saja kita harus mengumpulkan niat gitu ketika tidak menggunakan water heater. Tapi untung kami menggunakan water heater di sana, tapi karena kos-kosan di situ kan ya kos-kosan terbatas, bukan kos-kosan yang eksklusif dan sebagainya. Jadi water heaternya pun juga terbatas. Jadi kadang water heater yang kami gunakan itu mati. Jadi kami harus mandi dengan air dingin gitu. Wah, itu dinginnya sangat luar biasa di sana. Dingin dan kebanyakan pekerja-pekerja di sana itu tidak menggunakan wear pack gitu. Mungkin di Pertamina atau di Selamersi itu kan mereka pakai wear pack identitas. Nah, di sana itu mayoritas itu sangat sedikit yang pakai wear pack. Kebanyakan itu pakai jaket tebal. Mereka pakai jaket tebal, celana tebal gitu. Jarang sekali menggunakan wear pack, apalagi yang di kantor gitu kan. Kantornya itu sangat dingin, bukan di lapangan itu mereka semua tidak menggunakan wear pack tapi menggunakan jaket tebal gitu. Jadi mungkin bagi yang tidak suka atau tidak kuat akan dingin, mungkin tidak saya rekomendasikan untuk ke Dieng. Oke, sepertinya ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, tadi Mas Panji bilang tempatnya dingin, aku juga relate sekarang aku KP juga di tempat yang dingin gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan nih dari Hafizah. Permisi Mas, izin bertanya, bagaimana cara menemukan sebuah minat dalam hal ini? Terus sama apa alasan pindah-pindah divisi dan apakah based on perform? Nah, mungkin ini yang ditanyain tuh berdasarkan performansi kerja atau emang dari dari Geodipanya tuh ngeplot Mas Panji ini buat pindah-pindah divisi gitu. Silakan. Oke, izin menjawab ya Hafizah. Uh, Cara menentukan sebuah minat dalam hal ini. Kalau saya menentukan minat itu pertama saya melihat potensi saya. Saya itu agak bukan ahli tapi agak agak bisa gitu. Misal gampang paham di mata kuliah apa. Nah, kebetulan saya tertarik atau saya gampang gampang paham daripada yang lain itu di yang berhubungan dengan kelistrikan atau berhubungan dengan uh, elektronik gitulah. Sebenarnya saya dalam hati kecil saya itu juga pengen
berkarir di bidang elektro gitu. Tapi pasti kalau saya bersaing dengan anak teknik elektro kan kalah gitu. Harus kuat ya, dalam hal ini harus kuat. Saya sangat suka gitu listrik 3 fasa gitu. Tapi pasti di mata industri saya akan kalah saing dengan anak elektro karena mereka 4 tahun belajar itu, sedangkan saya di teknik fisika kan tidak belajar harus kuat tapi harus lemah gitu. Nah, saya cara menentukan minat yaitu melihat potensi saya bisanya di bidang apa. Kemudian selain itu juga melihat bagaimana situasi global gitu. Saya minat di bidang geothermal karena saya paham bagaimana situasi global terkait geothermal dan potensi geothermal yang ada di dalamnya. Sehingga kenapa Mas bukan surya, kenapa bukan kemudian bayu, bukan mikrohidro gitu, bukan energi-energi terbarukan lain, kenapa spesifik geothermal? Nah, saya sering update itu situasi global, geopolitik, bahkan bahwa menyatakan bahwa geothermal atau panas bumi sangat sangat berprogres, memiliki peluang ke depannya gitu. Mungkin tadi saya menyebutkan kekurangan dari geothermal itu hanya pada investasi awal gitu. Dia membutuhkan investasi awal yang sangat besar dan resiko kegagalan yang besar. Sehingga kalau bukan investor yang memiliki modal besar itu tidak akan berani untuk berinvestasi di energi geothermal. Tapi ketika sudah berhasil itu, itu keuntungan jangka panjangnya sangat sangat menggiurkan. Kemudian pertanyaan lanjutan yaitu alasan pindah-pindah divisi apakah based on perform. Nah, sebenarnya dari awal saya mendaftar itu kan pihak perusahaan membaca proposal yang saya kirim gitu. Background saya dicek dan sebagainya, mata kuliah apa saja yang pernah saya ambil. Nah, saya ditempatkan di divisi production operation power plant gitu, di pembangkitnya. Nah, saya merasa ini tidak cocok dengan keilmuan saya. Ini lebih cocok ke anak teknik kimia. Jadi saya agak tersiok-siok untuk mengikuti pembelajaran atau dinamika di sana. Bukan berarti mungkin teman-teman yang lain tidak bisa, mungkin bisa, tapi saya dan teman-teman agak tersiok-siok dan kami inisiatif untuk gimana kalau kami mencoba divisi yang lain, Pak. Gimana kalau kami coba divisi yang lain, siapa tahu cocok dengan bidang keilmuan saya. Oh, nggak apa-apa kalau mau nyoba itu dipersilakan. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau yang ingin coba-coba gitu, sebelum nanti masuk ke industri, itu kan kesempatan teman-teman tuh bisa nyoba-nyoba gitu. Nah, waktu internship itu minta saja, misal 1 pekan pertama di divisi ini, saya minta dong, saya penasaran di divisi sana, saya coba pindah. Nah, saya di pekan kedua itu minta pindah ke divisi elektrikal gitu, listrik 3 fasa. Itu anak elektro banget lah, harus kuat. Nah, kemudian 380 volt gitu kan. Di sana yang digunakan itu tegangan tinggi gitu. Nah, kemudian setelah 1 pekan di bidang elektrikal gitu, arus kuat, saya minta lagi bagaimana kalau saya pindah ke bidang yang arus lemah, yaitu instrumentasi yang hanya membutuhkan arus 20 mili ampere. Oh, baik, kami urus berkasnya, administratifnya, silahkan untuk besok pagi bisa langsung menuju atau ikut divisi di instrumentasi dan kontrol. Jadi bukan based on perform tapi inisiatif kita. Jadi mereka itu ketika internship saya melihat kita sendiri yang harus berusaha bergerak gitu. Kita yang harus nanya sini, minta pekerjaan dan sebagainya. Karena di industri itu dinamikanya sangat cepat. Mereka tuh sibuk pindah-pindah. Saya harus mengurusi ini, harus mengurusi ini, harus mengurusi ini, harus mengurusi ini, harus mengurusi ini gitu. Dari mentor-mentor kita itu. Jadi kita sendiri yang harus inisiatif, bukan mentor kita yang menawari. Kita tanya ke mentor, Pak, bolehkah saya ini, Pak, bolehkah saya ini? Karena mereka sudah sibuk mengurusi diri mereka sendiri, mengurusi pekerjaan mereka sendiri, tidak sempat mengurusi kita. Jadi kita harus yang benar-benar inisiatif. Itu semoga menjawab. Oke, makasih banget Mas Panji jawabannya. Dan ini masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Mas Ananda Giri. Nah, mungkin buat Mas Giri bisa on mic. Halo, suaraku masuk ya? Aman ya? Aman. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas Panji udah bercerita dan sebenarnya mungkin kenalin dulu, aku Giri, Teknik Fisika 21 dari ITB, dan ceritanya cukup relate nih sama aku yang kebetulan ini aku juga lagi di masa-masa terakhir di PGE gitu. Nah, aku penasaran aja kalau di Mas Panji di Geodipa
fasilitas yang didapat itu apa aja gitu, dan kegiatan sehari-harinya apa apa aja, apakah bisa setiap hari ke site atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua, kira-kira kenapa sih Mas Panji tertarik banget ke membahas topik di separator gitu? Soalnya kan kebetulan di PG aku juga steamnya nggak yang dry steam dan ada separator juga. Nah, kenapa tertarik ke separator? Kenapa nggak ke komponen-komponen yang lain kayak mungkin ke kondensor, ke turbin, kulit tahu dan lainnya. Kebetulan aku juga lagi ngebahas uh, kontrol PID di kondenser sebenarnya. Jadi aku penasaran aja cerita Mas Panji kenapa tertarik ke separator gitu. Oke, makasih Mas. Mas Ananda Giri ya, Teknik Fisika ITB 21. Nah, pertanyaan pertama terkait fasilitas itu. Nah, perlu diakui fasilitas yang didapat di Geodipa ini mungkin nggak sebanyak fasilitas di Pertamina itu. Saya kan juga sempat melakukan riset-riset ringan itu, nanya-nanya ke teman-teman gitu. Fasilitas apa saja yang didapat di sini, misalnya saya KP dan sebagainya, prinsip. Nah, di Geodipa ini termasuk yang tidak menyediakan fasilitas banyak kepada mahasiswanya gitu. Mungkin teman saya di Pertamina itu mereka mendapatkan wearpack gitu, dipinjamkan atau mendapatkan gitu. Wearpack dan sebagainya, helm proyek dan sebagainya. Kalau di kami itu kami menyiapkan sendiri, helm proyek. Karena mungkin di sana wearpack dan sebagainya itu jarang dipakai, benar-benar jarang dipakai karena saking dinginnya gitu. Jadi mereka lebih memilih menggunakan apa namanya jaket gitu. Mungkin mereka pakai wearpack ketika ya inspeksi dari pihak HSE dan sebagainya gitu. Tapi mayoritas itu hanya pakai jaket apel, menggunakan jaket dan sebagainya. Hanya sedikit mungkin teknisi yang menggunakan wearpack itu. Nah, makan siang apakah dapat? Kami tidak mendapatkan makan siang. Mungkin hanya di event-event tertentu kami mendapatkan makan siang. Tapi makan siang kami mencari sendiri. Pesangon juga kami tidak dapat. Jadi kami benar-benar modal sendiri begitu. Termasuk dalam proyek kami membawa sendiri. Jadi mungkin hanya ilmu yang mereka tawarkan ke kita gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kenapa tertarik di separator? Oke. Perlu diketahui juga Mas bahwa teman-teman saya yang lain itu lebih cenderung ke instrumen-instrumen seperti valve, seperti pressure gauge, seperti flow meter dan sebagainya itu. Mereka mengkaji soal itu. Nah, saya memilih separatornya gitu. Kenapa saya memilih separator? Sebenarnya saya bukan separatornya, tapi saya ingin meninjau level dari apapun itu yang terkait dengan level gitu. Kalau di geothermal kan ada brine juga itu. Biasanya ada pond itu seperti waduk atau kanal tempat penampungan sementara air sebelum diinjeksikan. Karena kan kita menyedot air dari dalam perut bumi itu kan nanti kita kembalikan lagi ke perut bumi. Nah, sebelum diinjeksikan lagi ke perut bumi biasanya ditampung dulu di sebuah pond namanya, itu seperti kanal air gitu, untuk kemudian silika itu mengendap. Silika tersebut mengendap. Kalau silika itu diendapkan, baru kemudian air tadi yang sudah diendapkan itu dialirkan lagi. Nah, itu juga ditinjau levelnya. Nah, tapi kurang menarik karena di situ tidak ada instrumentasi lain selain level. Nah, kalau di separator itu kan kita perlu meninjau aliran keluar masuk dari variabel-variabelnya, kemudian luas penampang dan sebagainya. Nah, saya lebih cenderung ke levelnya sebenarnya. Nah, saya menentukan level separator karena sebelumnya ada pendahulu saya yang KP itu dia juga menentukan level atau mengkontrol tuning level separator tapi menggunakan metode Ziegler-Nichols gitu. Nah, saya diminta atau konsultasi lah dengan mentor saya tertarik untuk meninjau level gitu. Kira-kira level apa ya gitu. Oh, ini level separator gitu. Oke, level separator 2 fasa ya di sana. Saya nggak tahu kalau di Kamojang itu berapa fasa, tapi di saya 2 fasa, hanya air dan uap. Nah, saya menentukan menggunakan metode Cohen-Kuhn gitu, agar nanti kemudian dibandingkan metode mana yang lebih
memiliki performa terbaik gitu antara Ziegler Nichols dan Cohen. Jadi bukan ke peralatannya, tapi lebih ke apa variabel yang saya kontrol gitu. Saya menentukan dulu, oh saya tertarik dengan level gitu. Nah kemudian baru level apa ya yang bisa saya tinjau atau saya analisis di sini. Oh itu ada level separator, karena separator ini penting tahap awal gitu. Dia benar-benar awal kan karena dia di sumur gitu. Sebelum ke instrumen-instrumen yang lain, dia tahap awal atau yang di depan, garda terdepan daripada proses semua ini dari sumur produksi masuk ke separator, baru kemudian nanti didistribusikan melalui pipeline ke power plant. Nah, saya fokusnya di sumurnya tersebut untuk level separatornya. Gitu Mas, terima kasih. Oke, oke, thank you jawabannya dari Mas Panji. Nah, mungkin buat sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, kemudian